Oke, kembali lagi di channel saya. Kali ini ada video dari Babe Haikal ya. Ada terbaru ini untuk 01, terutama Anis dan para pendukungnya ya, anak-anak Abah. Ini bagus sekali kalian dengar ya kan. Ayo kita lihat videonya bagaimana, karena ini Babe Haikal pernah menjadi salah satu dari kalian yang selalu membawa agama. Sekarang dia udah sadar gitu ya. Kita lihat videonya bagaimana. Let's go. Untuk konten kali ini saya kasih judul Haikal Hasan Tobat. Kita tahu sama-sama dulu 2014 dan 2019 Haikal Hasan bagian daripada mereka. Iya betul. Yang ikut di barisan orang-orang kelompok yang selalu memakai diksi agama untuk kepentingan politik. Nah sekarang, wah keras sekali nih Haikal Hasan. Memberikan peringatan kepada Rizik Syihab, memberikan peringatan kepada Bahar Smith, memberikan peringatan kepada Abah Anis dan anak-anak Abah. Tentang anak-anak Abah dengar ya. Coba kita dengarkan sama-sama. Ini penting sekali saudara. Sebarkan ya. Karena Babe itu bagian daripada mereka dulu. Oke lah, dulu dia sedang munafik. Sekarang dia sedang tobat. Kita anggap seperti itu. Ya. Maksudnya gini, kalau kemudian Anda mau ngomong urusan politik, ya ngomong aja jujur. Betul. Saya kayak gini karena untuk politik, bukan karena demi membela agama, jangan kau tipu-tipu itu kayak itu. Coba kita dengarkan sama-sama nih. Penuturan Haikal Hasan, lengkap sekali. Kedaulatan kita itu adalah tidak boleh mengibarkan bendera, tidak boleh menyanyikan lagu mereka, gitu loh, jelas itu ya. Undang-undang. Kalau misalnya kayak anak muda ya kan, kayak yang di kolom komentar aku kan kebanyakan anak muda. Bahkan awalnya teman-teman aku yang nggak ikutan jadinya ke bawah, jadinya ikutan, sampai saya tuh mikir gini, sampai telepon kan ke bapak kan, tuh ini gimana nih, nggak apa-apa nak. Dia bilang, papi pesan katanya, kamu ingat surat Al-Hujurat ayat 11 sama 12. Kamu mau diapain aja katanya nggak boleh mengolok-olok orang, karena belum tentu yang kamu olok-olok itu lebih buruk dibandingkan yang diolok-olok. Nah jadi salam hormat. Iya, entar main-main be ya, bikin pengajian ya. Nah jadi kayak teman-teman aku yang tadinya teman baik, teman baik kenal, yang sampai ngetekinnya ngata-ngatainnya tuh yang luar biasa. Ngata-ngatain lu juga. Sampai ngetekin suami. Beliau teman baik, kita keluarga. Iya benar. Kenapa sekarang orang tuh suka kayak marah-marah sama cepet banget ke, maksudnya gini, kalau kita berbeda misalnya gini, untuk mendukung Palestina, ada yang pro boykot, ada yang setengah-setengah, ada yang maunya sedekah, ada yang gerakan lain, kan itu pilihan ya, urusan kita dengan Yang Maha Kuasa ya. Tapi kenapa sekarang di Indonesia tuh kayak pokoknya kalau nggak kamu kelompok kita ya kamu beda gitu loh. Kenapa beda kayak gitu? Ini kalau saya lihat gini, salah didik. Jadi di masjid-masjid ketika ada ustadz yang ceramahnya rame, kasar, keras, itu keluar dari masjid tuh anak-anak tuh bangga. Seolah-olah jihad. Oh gitu. Gitu loh. Ketika bicara soal akhlakul karimah, akhlak yang baik itu seperti apa, keluar masjid tuh lesu, ustadznya nggak asik, ustadznya bego. Oh jadi lebih senang yang kayak menggebu-gebu gitu. Dan ada orang yang memanfaatkan situasi itu. Dia keras, dia wah jihad. Apa tuh kayak begitu. Nah, jadi iman mereka itu bukan terbina, terbakar. Terbakar. Beda ngatain udah, kafir loh, dolim loh, teman-teman dekat loh. Gila, yang kayak biasanya like-likean, tiba-tiba kayak Zita, lo taubat deh. Serius, sumpah, lo taubat aja kawan deh. Ini mbak. Terus ada juga yang gini kayak Zita, siap-siap aja ya api neraka, kamu buka jilbab nggak cocok jadi pemimpin gitu-gitu lah. Zita, kamu mengundurkan diri aja jadi wakil ketua DPRD, kamu jelas-jelas pro Israel. Ini teman-teman dekat loh makanya saya sampai telepon
Babe komunikasi juga sama Ari ini kayaknya parah deh. Maksudnya parah banget gitu. Sampai teman-teman dekat soalnya. Dan tadi ada satu Dan kalimat. mereka merasa hero dengan kata-katain lu, Mbak ya. Iya. Merasa nabung pahala Iya. gitu kali ya. Iya. Wah, sampai suami, anak-anak gue kan punya akun ditek-tekin. Parah, Be. Saya udah dicap ahli neraka. Buset. Cuman karena beda pilihan. Babe itu adalah pemimpin ahli nerakanya Indonesia. Waduh. Siapa lo gitu loh. Dan itu orang yang saya amit-amit lah baca komen dengan cara kayak begitu. Itu orang yang capture kirim gitu loh. Dia begitulah mereka para pemilik surga. Ya, hanya kelompoknya doang. Jadi kalau beda berarti neraka. Beda berarti kafir. Beda berarti togut. Beda berarti zalim. Begitu aja. Orang gampang banget nih ngejudge gitu ya, Dan dan merasa sekarang- bahwa dia berkontribusi pada kebaikan dengan menghakimi orang yang Padahal dihakimi Ini rame-rame saya gitu pelaku loh, Mbak. ya. Saya pelaku sejak SMP Pelaku ya. apa korban? Enggak, artinya pelaku penggiat dakwah lah sejak Oh, SMP ya. Betul-betul sekarang dalam kondisi sangat mengkhawatirkan. kayak pecahnya di sesama agama Islam nggak sih, Iya, Be? seperti Mbak Zita bilang tadi. Kayak beda dikit aja kayak. Padahal sama-sama Islam, tapi beda sedikit aja. Udah pokoknya kamu bukan kelompok saya gitu loh. Iya. Gila ya. Dia aja kekuasaan aja nggak bisa malah jadi Habis ini kita korban. ngomong soal ambil tindakan kan. Di luar forum ya. Ini orang-orang kayak begini udah meresahkan, sangat meresahkan. Edukasi kayaknya udah nggak mempan kali ya. Karena gue literasi, ngerasa awalnya apa. kayak mungkin di politik aja ya, tapi terjadi di sosial media gue tuh jarang Nah, ngomongin. ini plus poinnya nih, Mbak Zita. Gimana? Nih, maaf saya potong mumpung lagi asik banget ini. Plus poinnya itu di politik. Oh, Awal mulanya itu politik. Awal mulanya itu sehingga merembet. merembet ya, Be. Plus poin apa biang kerok? Biang kerok. Sorry, betul ente. Sekarang udah merambah ke lifestyle, ke ya kayak pertemanan-pertemanan close circle kita gitu. Itu awal mulanya itu dihubungkan semua. Iya. Apa kata politisasi agama lah seperti itu. Padahal ini bagian buat edukasi ya. Anda memilih 01, 02, 03 seperti Anda mau pakai kunut atau tidak pakai kunut. That's it. Nggak ada masalah. Jadi ini Mbak Sita, apa yang dialami Mbak Sita tuh residu dari politik. Yes, karena Residu ada. dari pertarungan politik. Ya, betul. Kalau orang gondrong kayak Randy gini posting-posting setiap hari juga nggak akan ada yang protes kali ya, Nggak kayak ada, orang nggak biasa. ada. Dan dia akan diprotes kalau dia ya apa ya, beda partai. Bukan, beda partai masih oke. Beda pilihan sekarang. Beda pilihan marah. Beda pilihan marah. Sekarang lebih parah daripada 2019. Hah, bukannya banyak orang mengatakan di luaran udah nggak ada lagi politik identitas segala macam. Polarisasi udah nggak kayak dulu. Come on. Partai setan, partai Allah udah nggak ada. Turun dong ke bawah. Udah ini. Turun ke bawah, lihat kondisi di lapangan. Turun ke bawah, lihat kondisi di lapangan. Bubar jalan itu semuanya kayak begini. Serius. Tapi aku percaya sih omongannya Babe. Karena bener-bener teman-teman sendiri loh yang menghakimi. Kirain ya udah selesai tuh kirain. Yang lu rasa teman. Iya. Bener, bisa kan Tabayu nanya gitu, WA, nelpon, apalagi teman ini kan. langsung di sosmed, ngetek. 20 Mei akan datang, saya bikin rekonsiliasi relawan 01, 02, 03. Saya kumpulin. Lagi minta di Istora Senayan. 01, 02, 03 relawan-relawannya, kepala relawannya saya kumpulin semua. Tujuannya apaan? Udah nggak ada lagi deh 01, 02, 03, ke depan 00. Draw. Kita bangun Indonesia lebih baik. Apa komennya? Sama orang-orang itu juga. Munafik, bohongan, wah lu macam-macam. Udah nggak bisa diperbaiki. Makanya saya bilang disabilities thinking, disabilities brain. Betul-betul brainnya itu damage. Serius, kenapa? Karena ada doktrin yang masuk lebih dulu. Beda pendapat, kafir. Dukung pemerintah, berarti lo orang zolim. Come on. Ini ngeri-ngeri sedap nih ya. Ini bisa diredam. Saya langsung solusi aja deh. Enggak. Ya, bisa diredam. Kalau beberapa orang yang didengar suaranya sama netizen-netizen itu menyampaikan suara, stop kalian, berhenti tuh. Ada beberapa orang. Yes. Hentikan itu dong. Siapa, Be? Influencer. Lihatlah dia berafiliasi sama siapa. Siapa yang dianggap bosnya, siapa yang dianggap pimpinannya. Pimpinan itu
jangan menikmati keadaan ini. Pimpinan itu mesti bilang, janganlah, stoplah kalian ini. Kita semua udah begini, udah beres, udah bersatu gitu dong. Jangan terus saja meracuni pikiran orang-orang di bawah. Abis ini Pak Prabowo salaman tuh dengan semua orang yang selama ini suka ngata-ngatain dia. Iya bagus banget ya. Iya loh. Kemarin salaman sama yang ngatain 11 dari 100. Kemarin juga salaman juga sebelumnya sama yang ngatain 5. Dikocak-kocak juga. Ya gregetan itu. Gemes gitu. Lu kan udah gue bantu gitu. Iya benar. Gemes deh. Iya artinya abis ini udah beres semua. Mungkin abis ini salaman dengan Bu Mega, mungkin salaman dengan siapapun. Akhirnya yang dibawa kayak gimana coba? Nah, yang diajak salaman itu jangan cuma lu dong yang salaman. Lu bilang sama anak buah lo. Lu bilang sama pendukung lo. Stop. Yang Babe maksud nih, yang kayak begini-begini nih anak abah ini maksud Babe. Siapa itu, Ri? Ya mestinya abah bilang sama anak-anak abah. Hancur, Babe, hancur. Wahai anak abah, hentikanlah ini. Mari kita ke depan Indonesia yang lebih baik. Gitu loh. Saya nunggu statement Anies, Pak Prabowo putra terbaik, nggak keluar. Saya nunggu statement Ganjar, Pak Prabowo putra terbaik, nggak keluar. Harusnya mereka membalas. Selamat ngucapin nggak tuh, Be? Selamat Mas Anies ngucapin. Patriot. Patriot sebutnya ada. Kapan? Setelah MK. Video setelah MK. Oke, yang saya minta dulu ketika dalam masa kontestasi, Pak Prabowo mengatakan Anies dan Ganjar salah satu putra terbaik bangsa. Balas dong. Kagak. Yang dibalas adalah penilaian 5 dan 11 dari 100. Oh, waktu kontestasi ya, ini waktu kontestasi. Ya. Pak Prabowo ngomong sebelum debat mesti ngomong Anies putra terbaik, Ganjar putra Mas terbaik. Ganjar aja kemarin cuma bilang selamat kepada pemenang. Oh gitu. Itu. Selamat kepada pemenang, Be. Takut telepon. Jar, ngapain lu Jar? Jadi gimana ya? Kalian ini para pemimpin-pemimpin kan punya ini Ganjar dengan sekian persen, Anies dengan sekian persen. Sekian persen lo ini yang kita bilang kaum 24-16. Apa tuh? Kaum 24-16. Hancur. 24% dan 16%. Kaum 24. Gue pikir nomor plat mobil. Kalian para pemimpin, anak-anak buah itu suruh tertib dong gitu. Nggak usah menghina, nggak usah mencela, nggak usah memaki, nggak usah. Agama apa yang menghalalkan? Oke. Ya. Nah, ini baru saya suka pandangan-pandangan Haikal Hasan yang seperti ini tuh. Iya betul. Dia jujur terhadap fakta. Hmm. Dari dulu kan kita teriak-teriak bahwa mereka ketika memakai diksi agama itu sejatinya bukan untuk agama, tetapi untuk politik. Betul. Tujuannya untuk menipu masyarakat supaya ikut barisan mereka Iya. dengan menjual agama. Dari dulu kita teriak seperti itu. Iya. Ya termasuk satu kali lagi saya katakan, aktornya adalah Haikal Hasan. Jujur aja kita mengatakan itu. Dan sekarang kita masih konsisten loh ngomong kayak gini, nggak berubah sedikit pun. Nah, Haikal Hasan berubah. Dulu dengan sekarang berbeda. Iya. Dan Haikal Hasan mengatakan bahwa ya ini persoalan politik, residu politik. Anies itu sudah bersalaman dengan Prabowo. Anak-anak abah tertibkan dong. Dan yang menarik itu ketika dia bercerita tentang urusan kalau mendengarkan pengajian yang teriak-teriak, keras-keras, kasar-kasar, ya, orang itu ketika bubar di pengajian merasa bangga, padahal terbakar imannya. Itu menarik sekali itu. Anda kan jujur pada akhirnya ngomong kayak gitu. Dan kita sedari dulu mengkampanyekan itu, Pak Haikal. Kita sedari dulu mengkampanyekan itu, nggak bisa. Orang ikut pengajian itu yang mesti tertib itu pikiran, yang mesti tertib itu keimanan, Betul. ketundukan, bukan membangkitkan emosi, bukan membakar iman, bukan malah ngamuk-ngamuk. Oke, itu dia ya. Bagus sekali dari Babe Haikal ya. Jadi penting sekali untuk abah dan anak-anaknya mendengarkan ini kan, supaya mencontohkan seperti Babe Haikal.
nggak ada salahnya untuk berubah ya kan, karena itu lebih baik ya kan. Oh gitu, sekian video dari saya. Buat